Wanita berusia 46 tahun ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Setelah sang putri hamil, nenek memaksa untuk menggugurkan kandungan. Polres Malang berhasil mengamankan SH, mantan Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, terkait dugaan kasus korupsi anggaran alokasi dana desa. Tim Detasmen K9 Ditpol Satwa dari Korps Sabara Bahar Kampolri, Brimob Polda Banten berhasil menangkap seorang pelaku pemburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Neneng Komaladewi, 46 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH, 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Setelah sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Neneng Komaladewi, 46 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH, 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Peristiwa itu bermula pada November 2023 lalu. Saat itu Neneng merekam anaknya bersetubuh dengan pacarnya di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pada April 2024, Neneng diketahui berkenalan dengan tersangka lain yakni Nurhayati, 55 tahun. Neneng meminta bantuan Nurhayati supaya membantu menggugurkan bayi di kandungan anaknya dan memberikan uang 2 juta rupiah kepada Nurhayati untuk membeli obat penggugur kandungan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, Neneng sengaja merekam putrinya dan sang pacar berhubungan badan. Usai sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Namun sejumlah upaya aborsi itu gagal sehingga RH melahirkan seorang putra, tapi dalam hitungan minggu bayi itu meninggal. Putrinya yang masih di bawah umur, putrinya berinisial FK, umur 16 tahun, untuk disetujui oleh pacarnya. Di mana orang tua kandungnya ini sampai mereka persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya dan pacarnya ini di tempat kos. Dan pada akhirnya putrinya ini hamil. Pada saat mulai hamil, ibunya berusaha untuk bayi yang di dalam kandungan anak itu digugurkan. Berusaha dengan segala cara memberikan nanas muda dan sebagainya. Tapi kandungan daripada anak itu tetap kuat dan pada kurang lebih bayi berumur kurang lebih 7 bulan, maka orang tua kandung ibu NKD alias M ini meminta bantuan dari tersangka lainnya yaitu ibu N alias M untuk memberikan obat aborsi. RH kini ditahan di Yayasan Handayani Cipayung karena masih di bawah umur, sementara pacarnya ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Akibat perbuatannya, Neneng dan Nurhayati disangkakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Seorang anak perempuan berinisial KAZ, 12 tahun di Jakarta Timur, mengalami trauma hingga menderita penyakit kelamin akibat dicabuli ayah kandungnya AR 48 tahun.
Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, mengatakan AR diketahui mencabuli KAZ sejak tahun 2019 atau saat korban masih berusia 8 tahun hingga bulan Juni 2023. Tersangka AR mengakui 3 kali menyetubuhi KAZ. Aksi pencabulan ini sempat tidak terungkap karena antara AR dengan ibu kandung sudah bercerai sejak tahun 2017 lalu, sehingga ibu KAZ tidak tinggal bersama dengan AR. AR diketahui sempat mengancam korban bila menceritakan insiden tersebut, maka ibu kandung korban akan dibunuh, sehingga KAZ sempat ragu bercerita pencabulan dialaminya. Kasus baru terungkap pada Juni 2019 saat KAZ yang sudah tidak kuat dan menceritakan bahwa dia merasakan sakit pada bagian kemaluan kepada sang ibu. Kini unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah memberikan penanganan medis untuk memulihkan trauma dan penyakit kelamin yang diderita KAZ dengan melibatkan pihak terkait. Akibat perbuatannya, AR dijerat pasal 76D, junto pasal 81 ayat 3 Undang-Undang tahun 2017 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ada pertanyaan? TKP-nya berada di ancaman pidana menjadi 20 tahun penjara. Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Polisi berhasil menangkap 5 orang kurir narkotika yang membawa sabu seberat 33,8 kg. Satres Narkoba Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah menangkap 5 orang kurir narkotika jenis sabu dengan barang bukti sabu sebanyak 33 kg lebih senilai 66 miliar rupiah. Sabu tersebut dibawa oleh kurir dari Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat melalui jalur darat untuk diedarkan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berbekal informasi dan ciri-ciri kendaraan, pada saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Tengah, para pelaku berhasil disergap jajaran Polres Lamandau pada Sabtu 18 Mei 2024. Polres Lamandau mengamankan barang bukti sabu yang disita seberat 33,8 kg, 6 ponsel berbagai jenis, 3 kendaraan roda 4, 1 motor, uang tunai senilai 2 juta rupiah, serta 1 ATM berisi 100 juta rupiah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan, kepedulian semua pihak, baik pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika guna menyelamatkan generasi bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Tim Humas Polres Lamandau, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tim Detasmen K9 Ditpol Satwa dari Korsabara Baharkam Polri, Brimob Polda Banten dipimpin Ibda Sutarno selaku Ketua Tim dan Polhut berhasil menangkap seorang pelaku pemburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, berinisial AD, warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Ibda Sutarno menjelaskan penangkapan berlangsung selama 2 hari di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Area yang cukup luas memaksa tim harus bermalam di hutan lindung Taman Nasional Ujung Kulon. Hal ini dilakukan agar tim Detasmen K9 tidak kehilangan jejak yang sudah terendus oleh anjing pelacak. Salah satu pelaku berinisial AD berhasil diamankan, berikut barang bukti 7 pucuk senjata senapan locok. Ibda Sutarno menjelaskan awalnya tim menemukan 7 pucuk senjata jenis locok di saung tempat persembunyian pelaku. Selanjutnya tim Detasmen K9 Brimob Polda Banten dan Polhut melaksanakan pelacakan dengan titik tolak dari jejak yang ditinggalkan pelaku menggunakan anjing pelacak. Dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya dan segera dibawa keluar turun dari hutan untuk dilakukan pemeriksaan. Polres Malang berhasil mengamankan SH, mantan Kepala Desa Wadung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, terkait dugaan korupsi anggaran alokasi dana desa. SH diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi saat ia menjabat sebagai Kades Wadung pada tahun 2019 hingga 2021, sehingga negara mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kapolres pangkatnya.
Wakapolres Malang Kompol Imam Mustoli dalam konferensi pers di Polres Malang menjelaskan modus yang dilakukan tersangka dengan cara membuat laporan belanja fiktif dana desa sehingga negara mengalami kerugian total sebesar 646 juta rupiah yang bersumber dari dana APBN. Kerugian negara tersebut diketahui setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN oleh Inspektorat Kabupaten Malang dan pengungkapan kasus bermula dari adanya laporan informasi masyarakat. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH kerap membuat proyek-proyek fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa proyek tersebut diantaranya pembangunan gazebo, pembelian kipas angin, meja rapat hingga perbaikan mesin molen. Satreskrim Polres Malang masih terus menelusuri kemana aliran dana yang disalahgunakan tersebut. Dugaan sementara adalah untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Dari unit IDIK Satreskrim Polres Malang, yaitu Tipikor dipimpin oleh Kanit Tipikor Inspektur Polisi tingkat 1 Ahmad Taufik. Ini melakukan penangkapan terhadap tersangka yang dugaan tindak pidana korupsi, dana alokasi dana desa. Kemudian tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polres Malang dan sampai sekarang melaksanakan penyidikan. Barang bukti yang kita amankan dapat dilihat rekan-rekan, ini disita dari auditor yaitu di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. Ini ada laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini laporan pertanggungjawaban keuangan yang bisa kita amankan dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian disita dari Kepala Urusan Keuangan Desa Wadung atas nama Saudara Hoiron Masyuni, ini berkas. Ini berkas yang tumpuk, ini ada bendel-bendel berkas yang sudah diamankan dari tahun 2019 sampai 2020. Tim 3 Yanmas Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban terkait kecelakaan yang terjadi di Jalan Pejambon dari arah utara ke arah selatan, tepatnya di depan kantor Kemenlu Senen, Jakarta Pusat. Satlantas Polres Metro Jakpus segera mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Dari keterangan saksi dan korban mengatakan sebuah mobil menabrak dari belakang 2 orang yang sedang berboncengan sepeda motor tepat di depan kantor Kemenlu di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Lalu pengendara mobil melarikan diri. Korban pengemudi sepeda motor mengalami luka pada bagian kaki dan tangan, sedangkan pembonceng seorang wanita hamil tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar pada bagian kepala. Saat kejadian, korban wanita hamil yang dalam keadaan pingsan dan terluka ditolong oleh seorang apoteker rumah sakit, dibawa dengan menggunakan mobil PPSU ke RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Tim Laka Lantas Polres Metro Jakpus menemukan sebuah plat nomor mobil penabrak yang tertinggal di TKP dan segera melakukan pengecekan kepemilikan kendaraan, yang ternyata pemilik berlokasi di daerah Brebes, Jawa Tengah. Maka tim segera bergegas ke Brebes dan berhasil menangkap tersangka DH yang sempat berusaha untuk kabur saat dilakukan upaya penangkapan. Kedua kendaraan tersebut berjalan dari arah utara ke selatan di Jalan Pejambon, mengakibatkan pengendara sepeda motor, pengemudi maupun pemboncengan mengalami luka-luka. Setelah kejadian tersebut, pengendara kendaraan roda 4 meninggalkan TKP, melarikan diri. Kemudian dari pihak pengendara maupun pemboncengan sepeda motor mengalami luka, ditolong oleh masyarakat ada di sekitar TKP. Kemudian pengendara sepeda motor mengalami lecet-lecet, kemudian pemboncengannya mengalami luka di kepala. Kemudian karena korban adalah kerja di Sumber Waras, dirujuk ke rumah sakit Sumber Waras. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga korban mendatangin piket laka Polres Jakarta Pusat, diterima oleh tim 3. Kemudian telah melaporkan telah terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian setelah kita terima laporan, langsung kita cek TKP, menemukan 2 saksi yang bisa menjelaskan kronologis terjadi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana kasus pencurian dengan kekerasan terhadap korban calon siswa anggota Polri yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 5 orang pelaku kasus pencurian dengan kekerasan atau begal terhadap korban calon siswa anggota Polri yang terjadi di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain itu, pihak kepolisian berhasil menyita sebanyak 4 barang bukti berupa 1 unit motor dan ponsel milik korban. Kemudian 1 unit motor milik pelaku dan sebuah senjata tajam berupa golok yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pembegalan terhadap korban yang pada saat itu hendak mengikuti tes psikologi dalam seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Metro Jaya. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan dan kaki serta menderita kerugian sebesar 25 juta rupiah. Para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dan diancam hukuman penjara paling lama 12 tahun. Tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, kemudian menggabungkan dengan petunjuk maupun alat bukti yang ada. Akhirnya tim dari Subdit Jatanras berhasil menangkap pelaku. Perlu kami sampaikan, dari penangkapan pelaku ini, kemudian tim Subdit Jatanras melakukan pengembangan dari pelaku utama sampai dengan penadah. Sehingga tersangka yang berhasil ditangkap ada sebanyak 5 orang tersangka. Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menghimbau kepada masyarakat untuk ikut serta menghentikan aksi pencurian dengan cara tidak membeli barang-barang hasil curian dari para oknum atau pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Irfan Juni Setia, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.